Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam Rats Organik Official. Ya, eh, saat ini kita ada di area komplek budidaya terpadu RAJ. Oh ya, RAJ ini singkatan Bapak Ibu ya, karena kemarin beberapa teman-teman tanya, Mas Adam, RAJ itu nama India tak apa bukan ya? RAJ itu singkatan Bapak Ibu sekalian. RAJ singkatan dari Rumah Alam Jaya gitu ya. Jadi ini sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita menjadikan alam ini sebagai rumah kita, maka kita akan jaga kelestariannya, kita jaga keseimbangannya, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, eh, ketika kita bersinergi dengan alam, maka semakin waktu berjalan, usaha yang kita lakukan ini akan semakin baik ya. Semakin baik alam, semakin baik usaha kita. Itu makna dari RAJ, Rumah Alam Jaya. Gitu ya. Bapak Ibu, pemirsa, di komplek terpadu ini, Rumah Alam Jaya ini luasnya lebih kurang sekitar 1 hektar. Jadi di tempat ini cukup sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk bersama-sama kita belajar tentang budidaya cacing ini dengan aplikasinya di berbagai bidang, gitu ya. Bapak Ibu, pemirsa di rumah, untuk konten kita kali ini, saya izin ya mengawali dari sebuah pengalaman yang sederhana, tapi dari pengalaman yang sederhana ini kita mencoba untuk mengangkat sebuah gagasan bisnis yang mungkin sangat menarik, yang mungkin satu saat bisa dikembangkan di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, pemirsa, beberapa waktu yang lalu kami jalan-jalan dan kami berhenti di sebuah stand buah dan kami membeli buah pepaya California seperti di sini ya. Ini lebih kurang ketika ditimbang itu bobotnya sekitar 1,2 kilo dan harganya itu lebih kurang kemarin itu 12.500 ya, atau 1 kilonya lebih kurang 1 onnya itu lebih kurang Rp1.000. Nah, begitu kita beli buah pepaya ini muncul gagasan ya. Bagaimana kalau kita menanam pohon pepaya California sendiri di lahan. Nah, akhirnya kita berusaha mencoba untuk merealisasikan gagasan untuk menanam pohon pepaya California di lahan terpadu kita. Nah, Bapak Ibu, pemirsa, supaya jalan ceritanya lebih menarik, lebih seru ya, mari kita langsung jalan-jalan ke tempat penanaman pepaya California di lahan Rats ya. Mari. Oke, Bapak Ibu, pemirsa di rumah, kita ada di lahan penanaman pepaya California ya. Jadi di lahan ini rencananya Bapak Ibu kita tanam sekitar 1.200 pohon ya. Ini yang sudah tertanam, lebih kurang sekitar 400 pohon di sini. Nanti setelah 3 sampai 4 bulan masa perawatan, insya Allah kita bisa panen setiap hari ya. Dari 1.200 pohon, Bapak Ibu pemirsa, itu kita prediksikan itu kita bisa panen atau petik buah pepaya California itu lebih kurang 1 hari sekitar 200 sampai 250 buah gitu ya. Nah, kalau kita beli di pasar harga 1 kilo pepaya California itu 10.000, kalau kita bisa petik sampai 200 buah ya per harinya, insya Allah kita bisa ada potensi pemasukan lebih kurang sekitar 2 juta per hari ya. Jadi 10.000 dikalikan 200 200 buah gitu. Nah, untuk bisa harganya supaya bagus, maka memang di area ini penanaman pepaya California itu karena kita kan banyak pengunjung. Insya Allah kita akan buat desain supaya nanti pengunjung bisa langsung petik di lahan, timbang di lahan, sekalian pembayaran di lahan.
Nanti kalau ada apa yang belum terjual, ini bisa kita jual ke hotel karena pepaya California yang kita tanam di sini, Bapak Ibu sekalian, itu pepaya organiknya. Bapak Ibu sekalian, pepaya ini selain buahnya yang bisa kita jual ya, baik untuk petik lahan ataupun kita jual ke hotel, untuk buah-buah pepaya yang busuk yang mungkin rusak itu bisa langsung kita berikan ke cacing. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk pohon pepaya ini, pohonnya ini kalau sudah tidak berbuah itu bisa kita berikan juga ke cacing. Nah, termasuk daun-daunnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi daun pepaya ini kalau memang rusak itu bisa kita berikan ke cacing, atau daun pepaya ini itu bisa kita jadikan tepung daun pepaya dan harganya juga cukup menjanjikan. Eh, Bapak Ibu sekalian, eh, karena pepaya ini sudah sangat dekat dengan dunia percacingan Bapak Ibu, otomatis kita juga langsung mengembangkan ide baru. Bagaimana di area penanaman pepaya California ini Bapak Ibu sekalian itu kita tanam cacing gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa melihat salah satu karyawan kita lagi perawatan penyiraman pepaya, pohon pepaya itu sebetulnya itu kegiatannya double ya. Jadi selain merawat pepaya juga merawat cacing. Nah, kita sekarang ke cacing Bapak Ibu sekalian ya. Jadi eh, ini dalam satu peta ini Bapak Ibu itu kita tanam cacing. Jadi desainnya sekaligus untuk pembudidayaan cacing. Ukuran kolam ini Bapak Ibu itu lebih kurang 1 meter kali 16 meter persegi. Jadi 16 meter persegi ya untuk tempat pengembangan cacingnya. Eh, Total di area ini lebih kurang ada sekitar 50 kolam. Ya, 50 kolam cacing atau 50 bedengan cacing seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk luasan 1 meter kali 16 meter ini Bapak Ibu, itu standar ya, target panen harian cacing itu lebih kurang 2 sampai dengan 3 kilo per harinya. Jadi di sini ada sekitar 50 kolam, sehingga target panen kita untuk cacingnya itu satu hari sekitar 2 sampai 3 kintal per harinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan harga cacing, misalkan itu harga standarnya itu sekitar 20.000 sampai 25.000 Bapak Ibu sekalian, maka dari ternak cacingnya, dari budidaya cacingnya itu insya Allah bisa menghasilkan lebih kurang sekitar 2 sampai 3 juta per harinya. Jadi ini sebenarnya konsep yang sederhana, tapi kalau bisa kita kembangkan, insya Allah bisa menjadi sebuah potensi agrobisnis yang sangat menjanjikan. Bapak Ibu pemirsa, mungkin kita bisa langsung lihat di area pepaya ini. Oh iya, memang siang hari ini biasanya cacingnya itu lebih turun ke bawah Bapak Ibu ya, karena menghindari dari cahaya dan panas gitu, sehingga turun sekitar mungkin 7 sampai 10 cm. Ya, cuma untuk di area-area yang dekat dengan teduhan seperti ini, cacingnya tetap bisa ada di area permukaan ya. Ya, Bapak Ibu, seperti konten kita sebelumnya ya, bagaimana kita bekerja berdasarkan rantai makanan sehingga kita tidak perlu sampai membeli makanan dari luar, kita mandiri di tempat ya. Yang kemarin kan kita ada konten bagaimana kita mengembangkan sidat, sidat makanannya cacing, cacing makanannya enceng gondok begitu ya. Sehingga kita tidak perlu pembelian untuk makanan ya. Sama Bapak Ibu, di sini eh, kita juga lakukan hal yang sama karena kita bekerja berdasarkan rantai makanan. Jadi apa itu pepaya kita tidak perlu melakukan pembelian pupuk ya, karena kita kan menggunakan organik, jadi nggak perlu
penambahan pupuk-pupuk kimia. Jadi apa itu pohon pepaya ini bawahnya kan kita berikan cacing, dan cacing ini makanannya bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah menggunakan ini apa ini pelepah-pelepah pisang yang kita dapatkan dari lahan yang ada di tempat kita. Kita juga menggunakan rumput-rumput yang ada di sekitar kita. Ya, memang akan bagus kalau bahan-bahan organik yang ada di tempat kita ini kita campur, kita cacah atau kita chopper ya, menggunakan mesin chopper, sehingga nanti keluarannya berupa serpihan-serpihan begitu. Nah, baru kita berikan sebagai pakan cacing, kemudian dimakan oleh cacing, dirubah jadi vermicompost, dan vermicompost ini Bapak Ibu sekalian itu salah satu keunggulan dari peternak cacing ya, salah satu pupuk organik yang luar biasa yang siap untuk diserap oleh akar tanaman. Yang di sini adalah tanaman pepaya California. Nah, itu Bapak Ibu, ini adalah contoh bahan-bahan organik di lingkungan kita. Ada rumput, ada daun-daun ubi jalar, ada cacahan tepuk pisang, ada daun-daun yang berserakan ya, yang ada di semua di lingkungan kita. Nah, ini kebetulan kita ada mesin chopper, kita chopper ya, kemudian hasilnya yang sudah lembut itu bisa kita jadikan untuk makanan cacing. Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi konten kita pada hari ini, yaitu kegiatan agrobisnis dengan berbasis apa itu pola rantai makanan, di mana cacing sebagai fondasinya ya. Jadi tadi kami sampaikan kita memanfaatkan limbah-limbah organik yang ada di area kita sendiri, ada rumput-rumputan, daun-daunan, ada pelepah-pelepah pisang, yang semuanya kita berikan ke cacing, kemudian dimakan oleh cacing, kemudian dirubah menjadi vermicompost atau kotoran cacing, dan kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman pepaya California ya. Demikian konten kita hari ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.